Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami ingin menyajikan informasi yang boleh dikata adalah merupakan informasi resmi Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk P2 dan P3 ya, terakhir besok untuk 13 Desember 2022 pengolahan observasi ya untuk P2 dan P3 yang tentunya dilakukan oleh Dispendidikan, BKPSDM, dan tentunya akan dilaporkan kepada Kemendikbudristek. Dan hal itu terkait dengan pengolahan observasi P2 P3 itu akan menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 sebagaimana jadwal yang kita lihat, dan tentunya Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa untuk pengolahan hasil observasi itu terakhir tanggal 13 Desember tahun 2022. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, mulai di berita pertama. Pada hari ini di sini Bapak Ibu bisa sedikit memperhatikan ya terkait jadwal yang diposting oleh Panselnas, dalam hal ini BKN, di portal Kemendikbudristek, dan tentunya juga sudah diketahui oleh seluruh guru honorer yang ikut seleksi P3K. Yang mana di sini kita perhatikan untuk P2 dan P3 bahwasanya di poin 14 ya, Bapak Ibu perhatikan di poin 14 di sini tertulis pengolahan hasil seleksi untuk pelamar, oh sorry ya, salah. Di sini ya di bagian nomor 10 ya, sorry maaf. Di nomor 10 Bapak Ibu, pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Nah, kalau kita perhatikan untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu kalau berdasarkan jadwal yang dirilis secara resmi oleh BKN itu dimulai tanggal 3 Desember sampai tanggal 13 Desember besok Bapak Ibu ya. Hari ini kan sudah tanggal 12 Desember. Jadi besok tanggal 13 Desember adalah merupakan hari terakhir berdasarkan jadwal dari BKN untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan P3. Dan Bapak Ibu juga harus mengetahui bahwa pengolahan hasil penilaian kesesuaian observasi P2 dan P3 itu akan menjadi penentu kelulusan ya Bapak Ibu. Urutan peringkatnya bagaimana, apakah memenuhi syarat untuk mendapatkan penempatan atau bagaimana, itu berdasarkan dari hasil penilaian kesesuaian dan diolah karena ada rumusnya tentunya Bapak Ibu ya. Nah, setelah pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 nantinya itu barulah dibuka untuk pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum P3K Guru yang direncanakan tanggal 14 sampai tanggal 18 Desember 2022. Itu baru dibuka untuk P4 ya, atau pelamar umum. Nah, untuk secara keseluruhan untuk pengumuman hasil seleksi itu dilaksanakan secara serentak Bapak Ibu ya. Itu untuk P1, P2 dan pelamar P3 serta pelamar umum itu nanti diloncat di tahun 2023. Tepatnya di tanggal 2 Bapak Ibu ya, tanggal 2 Februari sampai tanggal 3 Februari 2023 tentunya. Itu yang harus Bapak Ibu paham ya. Jadi besok tanggal 13 Desember adalah merupakan hari terakhir untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian khusus untuk V2 dan V3 Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita lanjut lagi sedikit ya terkait dengan P3K Guru. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya secara seksama bahwa ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K 2022, yang mana yang pertama itu untuk P1 ya, yaitu penyelesaian 193.000 guru lulus PG. Nah, jika masih tersedia formasi maka masuklah di seleksi kesesuaian yang diikuti oleh THK2 dan guru honorer negeri yang tercatat di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas. Ini masuk dalam kategori P2 dan P3. Inilah yang baru-baru kita laksanakan di observasi, dan besok untuk pengolahan hasil penilaian itu terakhir besok Bapak Ibu ya, tanggal 13 Desember 2022. Nah, setelah pengolahan hasil penilaian barulah jika masih tersedia formasi nantinya barulah dibuka seleksi tes ya.
Seleksi tes ini ditujukan untuk para pelamar umum ya, termasuk lulusan PPG, guru honorer swasta, guru honorer negeri ya, seperti itu. Nah, terkait dengan observasi, di sini kami mengulangi sedikit ya pembahasan kita beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, terkait dengan apa namanya? Untuk P2 dan P3, bahwasanya untuk mekanisme penempatan sebenarnya ada tiga ya, itu penempatan di sekolah induk, penempatan di sekolah induk, atau terjadi perpindahan formasi Bapak Ibu ya. Contohnya di sini misalkan ya, ada 4 sekolah, kemudian formasi yang tersedia cuma satu. Di sekolah A guru induknya satu, di sekolah C ada 2 guru induk tapi kelebihan guru, di sekolah D juga ada 2 guru induk yang ikut observasi tapi kelebihan guru. Nah, ketika pemenangnya anggaplah di sekolah D, maka secara otomatis nantinya itu formasi tidak bisa dipindahkan ke sekolah D karena sudah kelebihan guru, dan guru yang ada di sekolah D tidak bisa juga pindah ke sekolah A karena akan menggeser guru honorer yang ada di sana Bapak Ibu ya. Makanya nanti akan dicarikan sekolah yang masih kekurangan guru sehingga formasi dipindahkan ke sekolah B, dan guru pemenang yang ada di sekolah D akan ikut dipindahkan ke sekolah yang masih kekurangan guru, yaitu di sekolah B, sehingga amanat di P3K 2022 itu sudah tidak ada lagi istilah geser menggeser guru honorer Bapak Ibu ya, tidak ada lagi istilah geser menggeser guru honorer. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini juga Bapak Ibu perhatikan ya, misalkan ya ada juga nantinya berlaku meskipun P2 atau P3 itu menang secara nilai, artinya lulus dengan peringkat terbaik, tetapi justru yang lolos menjadi ASN mengisi formasi itu adalah pemenang kedua. Pemenang pertama tidak bisa, penyebabnya karena di sekolah induknya itu kelebihan guru Bapak Ibu ya, kelebihan guru, sehingga nantinya diberlakukan pemenang kedua yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Itu adalah hak prerogatif dari Kemendikbudristek melakukan verpal untuk penempatan tempat tugas. Nah, misalkan di sini sekolah C ini kelebihan guru, di sekolah D juga kelebihan guru, sedangkan di sekolah A ada formasi satu, di sekolah B ada formasi satu, masing-masing ada guru induknya. Yang menjadi pemenang adalah guru yang ada di sekolah C dan guru yang ada di sekolah D. Kebetulan di instansi ini sudah tidak ada lagi formasi yang kosong, maka pemenang pertama ini itu tidak bisa mengisi formasi Bapak Ibu ya, karena di sekolahnya kelebihan guru, dan dia juga tidak bisa dimutasi ke sekolah A karena tidak bisa menggeser guru honorer yang ada di sana. Maka diberlakukanlah yang namanya pemenang kedua. Pemenang kedua itu nantinya akan langsung mengunci formasi di sekolah induknya. Seperti itu ya, ini istilahnya meskipun nanti menang ya, menang sebenarnya, tapi ternyata tidak mengisi formasi. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu mengerti Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu perlu pahami juga sebenarnya ya, bahwasanya untuk pengolahan hasil penilaian itu nantinya ada 4 ya, ada orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nantinya hasil penilaian dari tim 1 itu akan ada pembobotan Bapak Ibu ya, akan ada pembobotan hasil akhir, persentase persetujuan, kemudian nantinya persentase persetujuan di sini. Setelah itu akan ada skor akhir. Skor akhir inilah yang akan menjadi penentu P2 dan P3 mendapatkan peringkat keberapa, apakah masuk dalam peringkat pertama, kedua, ketiga, disesuaikan, dan penempatannya itu disesuaikan dengan jumlah sisa formasi untuk P2 dan P3. Nah, seperti itu ya informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.